jangan aktualisasinya dengan waktu 10 menit dengan menajamkan satu keterkaitan antara berakhlak dengan tahapan kegiatan. Kami persilakan Bu Sri. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach saya. Kepada yang terhormat, Bapak Misbah AMD Kep sebagai mentor saya. Dan kepada yang terhormat, kepada Bapak Irfan Sadat Salena Eskom NSI sebagai pengudi saya. Dan yang terhormat kepada host pada agenda hari ini, Ibu Mas Yeni Sukri SO. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Poster dan Audiovisual sebagai Alat KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di RSUD Buluye Napua Emotong. Nama saya Triwinarni, saya CPNS Angkatan 98 Kelompok 4. Visi misi Rumah Sakit Buluye Napua Emotong. Visinya yakni meningkatkan taraf kesehatan dengan mengedepankan sisi pelayanan yang prima, berkualitas, adil, dan terjangkau bagi masyarakat. Misinya ada 4. Salah satunya membangun sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan. Kemudian latar belakang saya mengambil judul ini, yang pertama adalah overpopulation. Pada bulan Desember 2021 kemarin, iNews Edi merilis berita mengenai negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk tertinggi, dan Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, yakni 270,2 juta jiwa. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk, pembangunan keluarga, upaya pemerintah dalam mengendalikan overpopulation ini melalui pelaksanaan program KB yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta daya dukung lingkungan. Kemudian apa sih itu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang? MKJP ini merupakan metode kontrasepsi yang mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pola penggunaannya itu masih didominasi oleh metode kontrasepsi yang jangka pendek, sehingga peningkatan pelayanan yang berkualitas serta promosi kesehatan yang menarik untuk meningkatkan pengetahuan itu perlu ditingkatkan. Kemudian berdasarkan analisis kondisi saya sebagai bidan dan kurang lebih 1 tahun bekerja di rumah sakit RSUD Buluye Napua Emotong, ada 3 isu yang saya dapatkan. Yang pertama, kurang optimalnya konseling mengenai metode kontrasepsi jangka panjang di Poli Kebidanan Rumah Sakit Buluye Napua Emotong. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik di ruang kebidanan. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan di ruang kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napua Emotong.
Berdasarkan analisis kondisi itu, saya menganalisis ketiga isu menggunakan analisis APKL dan mendapatkan nilai rank 1 kurang optimalnya konseling mengenai metode kontrasepsi jangka panjang di Poli Kedinanan Rumah Sakit Umum Daerah Hulu Napua Emoto. Berdasarkan data kunjungan KB, hanya 30% saja yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, sementara 70%-nya tidak menggunakan. Kemudian dari analisis tersebut, saya analisis kembali sebab akibatnya menggunakan fishbone diagram dan mendapat sebab akibatnya kegagalan MKJP dan penyebabnya ada 3. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pasangan usia subur tentang MKJP. Dan yang ketiga, tidak tersedianya media informasi untuk MKJP. Kemudian, apa dampak isu jika tidak segera dilaksanakan, maksudnya ditindaki? Yang pertama, yakni ketidaktahuan pasangan usia subur mengenai MKJP. Dan kemudian terjadilah kegagalan MKJP. Dari analisis isu tersebut, saya mendapatkan gagasan pemecahan isu ada 2 yang akan saya lakukan nanti. Yang pertama, sosialisasi mengenai MKJP, dan kedua, penggunaan media poster dan audiovisual dalam mempromosikan MKJP. Kemudian untuk rencana kegiatannya ada 6 rencana kegiatan yang nantinya akan saya aktualisasikan menggunakan nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian untuk kegiatan pertama, yakni melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai rancangan aktualisasi. Itu ada di minggu pertama kegiatan. Dan tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, menghubungi dan melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait isu dan solusi untuk diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Kemudian memaparkan rancangan aktualisasi, mengumpulkan masukan dan saran. Kemudian yang ketiga, meminta saran kepada mentor. Output dari tahapan kegiatan saya yakni pelaksananya konsultasi dengan mentor dan coach dan disetujui rancangan aktualisasi saya. Tahapan kegiatan ini memiliki dasar nilai berakhlak yakni akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan memiliki kedudukan dan peran ASN sebagai manajemen ASN, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian, kegiatan yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat dan pejabat terkait mengenai kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Ada di minggu kedua kegiatan saya. Tahapannya ada 3. Yang pertama, koordinasi dengan teman sejawat, kemudian mengumpulkan masukan dan saran, kemudian meminta izin pelaksanaan kegiatan. Output dari tahapan kegiatannya yakni terlaksananya koordinasi yang baik dengan teman sejawat dan pejabat terkait mengenai kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian tahapan kegiatan yang akan saya lakukan itu memiliki nilai dasar ASN berakhlak yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, loyal, dan kedudukannya pada peran ASN yakni manajemen ASN, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk kegiatan ketiga,
menyiapkan bahan sosialisasi. Tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama membuat bahan sosialisasi, yang kedua menyiapkan materi, yang ketiga menyampaikan materi kepada pimpinan dan mentor, yang keempat membuat surat undangan, kemudian membuat daftar hadir, dan yang kelima membuat format checklist monitoring. Output dari tahapan kegiatan ini yakni tersedianya bahan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan ini memiliki nilai dasar berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, kemudian kompeten dan adaptif. Dan kedudukannya sebagai peran ASN yakni smart digital. Kemudian kegiatan keempat yakni membuat poster dan video sosialisasi, ada di minggu ketiga. Tahapan dari kegiatannya yakni melakukan konsultasi dengan mentor, membuat poster KIE tentang MKJP, menempel poster, membuat video, kemudian mengupload video ke media sosial. Output dari tahapan kegiatan saya yakni terlaksananya pembuatan poster dan video KIE serta pengunggahan materi ke media sosial. Tahapan kegiatan saya memiliki nilai dasar berakhlak. Yang pertama, akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kompeten, dan kedudukannya sebagai peran ASN yaitu smart digital. Kemudian yang kelima, melaksanakan sosialisasi. Ini ada di minggu ketiga dari kegiatan saya. Tahapan dari kegiatannya yang pertama membuat jadwal sosialisasi, yang kedua mengumpulkan pasangan usia subur, yang ketiga membagikan bahan pretest, yang keempat melakukan sosialisasi, yang kelima melakukan tanya jawab. Output dari tahapan kegiatan yakni terlaksananya sosialisasi. Tahapan kegiatan saya ini memiliki nilai dasar berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kedudukan dan peran ASN-nya yakni manajemen ASN, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kegiatan keenam yakni evaluasi, ada di minggu keempat kegiatan saya. Tahapan dari kegiatannya membagikan bahan post-lab, yang kedua merekam gambar cross-check tingkat pemahaman, yang ketiga melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai monitoring dan evaluasi hasil kegiatan aktualisasi, yang keempat analisis pre dan post. Output dari tahapan kegiatan ini yakni terlaksananya evaluasi sosialisasi KIE tentang MKJP ke media sosial. Tahapan kegiatan saya memiliki nilai dasar berakhlak yakni akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, dan kompeten. Dan kedudukannya sebagai peran ASN yakni manajemen ASN, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian ini merupakan tabel dari tahapan kegiatan saya, jadwal yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Sekian dan terima kasih presentasi rencana evaluasi aktualisasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Bu Sri Winarni. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Misbah, untuk memberikan dukungan dan penguatan di dalam pelaksanaan aktualisasinya nanti. Kami persilakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA, selaku coach. Kemudian yang kami hormati Bapak Irfan Sadat, selaku penguji, dan Ibu
Mas Diani Sukri Esos sebagai host pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya yang disampaikan kepada Saudara Sri Winarni. Jadi isu yang disampaikan ini sangat sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, karena di rumah sakit ini Pak biasanya tidak selamanya terpenuhi, karena ini berhubungan dengan polisi kebidanan, sehingga itu juga tenaga ahli, itu dokter Objin, yaitu kebidanan. Ini kadang-kadang di rumah sakit setelah kontrak biasanya ada tinggal waktu 6 bulan, kemudian sehingga komunikasi konseling metode kontrasepsi yang ini kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan. Dengan adanya tenaga baru ini, kami berharap bisa berkelanjutan dengan baik untuk konseling kontrasepsi ini, karena dengan adanya tenaga yang tetap, yaitu yang di rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun tidak ada dokter ahli, tapi setidaknya dengan adanya tenaga bidan di situ, kegiatan konseling ini bisa tetap berjalan, sehingga apa yang diharapkan yaitu tentang populasi tadi bisa berjalan dengan baik, dan pelayanan kita di rumah sakit juga selalu berjalan dengan baik. Kemudian langkah-langkah tadi saya pikir sangat bagus, karena sudah melibatkan dengan kemajuan sekarang, yaitu adanya video yang akan diupload di medsos. Kebetulan kita juga punya medsos, walaupun kelas FB, tapi setidaknya itu sebagai sarana kita masyarakat di lingkungan Kecamatan Motong selama ini, sehingga pelayanan apa yang ada di perkembangan bisa kita sampaikan lewat tersebut. Itu yang kami sangat support dengan kegiatan ini. Kemudian selanjutnya tentu kami berharap dan saya juga pelaksanaan lebih baik nanti pada aktualisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Ya, salah satu yang saya tangkap, yang baru saya dengar tadi ada diupayakan ke FB, ya, di-share di FB gitu. Ya berarti nanti ditambahkan di rancangannya. Ya selain video dan sosialisasi juga di-share di FB. Oke. Makasih Pak Mentor. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Irfan Sadat Eskom MSI untuk memberikan arahan masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudari Sri Winarni. Kami persilakan Bapak. Makasih Pak De, Pak Coach, atas kesempatan yang diberikan. Pak Mentor, alhamdulillah bisa ketemu Pak Mentor, walaupun tadi agak susah bolak-balik masuknya. Alhamdulillah sudah. Ibu evaluator yang saya banggakan, Ibu Sri Winarni, yang tadi memang bolak-balik baru bisa masuk, tapi alhamdulillah sudah bisa juga ya. Baik Bu Winarni, coba, ya. Iya. Ini ada beberapa masukan saja buat Bu Winarni. Saya kira tadi harapan besar Pak Mentor bahwa ini bukan hanya sekedar untuk sampai di rancangan dan aktualisasi, setelah itu tidak bermanfaat lagi. Saya kira ini harapan besar kalau mendengar penjelasan dari Pak Mentor tadi bahwa kegiatan rancangan ini dan aktualisasi ini bisa berkelanjutan, karena ini manfaatnya besar buat lembaga, buat masyarakat ya. Saya kira itu nanti sesuai harapan besar
oleh Pak Mentor tadi, bahwa tidak hanya sampai di rancangan dan aktualisasi, dan ini bisa berlanjut terus-menerus ya. Karena pemanfaatan media poster dan video visual sebagai alat KIE metode kontrasepsi dalam metode OK MKJP KIE. KIE apa? KIE itu apa ya, Bu Sri? Konseling, kemudian ini apa ya? Edukasi, Pak. Konseling dan edukasi. Oh, bidan kok ditanya masih seharusnya sudah di luar itu kan. Nah, makanya itu sedangkan Ibu bidan sendiri saja masih lupa, apalagi kita. Jadi saran saya kalau bisa judulnya itu yang KIE itu diberikan dalam forum apa, biar kita tahu. Itu saya saja yang bersangkutan saja yang punya kegiatan, KIE aja masih bingung, masih lupa, bukan bingung ya. Nah, jadi itu paling penting biar kita paham apa yang maksud. Selanjutnya ini saya lihat ada penyusunan laporan aktualisasi. Ini belum laporan deh, masih rancangan ya. Nanti tolong dilihat ya. Ini masih rancangan, belum laporan aktualisasi. Selanjutnya tadi seperti penjelasan Ibu di pemaparannya saya kira sudah cukup bagus. Cuman sama dengan teman-teman yang lain sebenarnya sudah kelihatan sih ini dari kondisi saat ini, kondisi sarafkan, isu itu sudah kelihatan dengan data-data. Cuma pemilahannya masih gabung gitu, sehingga kalau dia terpisah kan kelihatan. Jadi ini penjelasannya kondisi saat ini bagaimana dengan data-data, terus kondisi yang diharapkan bagaimana, nanti dijelaskan bla bla, terus ada dampak isu ya dari isu yang kondisi saat ini. Sehingga memang tujuan dari latar belakang itu menjelaskan apa yang akan kita kerjakan dari latar belakang itu ya, sehingga kelihatan terlihat jelas, sehingga ada permasalahan di situ, kita selesaikan masalah itu, isu yang kita angkat ya. Saya kira itu nanti dilihat. Kalau yang lain sifatnya umum, nanti ada beberapa catatan saya ya, tolong di garis-garis merah nanti ini Bu, nanti dibuatkan tabel ya, biar kelihatan tabel apa ini kan, penjelasannya ada ya. Nah, nanti masukkan itu. Oh, saya pikir ini rancangannya, tapi rupanya tabel struktur organisasi. Ini kalau bisa coba didesain, tidak usah pakai yang panjang begini, bisa kan diatur biar dia satu halaman sama halamannya, nggak pakai halaman lain ya. Kira itu nanti supaya tidak terpisah sendiri. Nah, ini tujuan umum, tujuan khusus. Sementara itu kan kita tidak membahas masalah tujuan umum, tujuan khusus. Kita hanya tujuan aktualisasi. Sekarang pemahaman tujuan umum itu dengan tujuan khusus gimana? Kan nggak ada pembagiannya, pemilahannya gitu kan. Kita hanya tahu bahwa tujuan aktualisasi ada tujuan pemesanan isu itu yang akan dibahas, ditambah penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ya. Jadi tidak ada tujuan umum, tujuan khusus gitu kan. Jadi itu barangkali nanti dilihat kembali. Mungkin saya yang salah, ini cuma saran. Tapi yang saya lihat, yang pernah saya sama-sama ini, bahwa itu tujuan aktualisasi itu tujuan dari pemecahan isu, dari penjelasan latar belakang, yang kedua penerapan nilai-nilai ASN berakhlak gitu ya. Nah, baru masuk selanjutnya manfaat. Nah, itu peserta bagi masyarakat. Saya kira itu nanti penulisannya dirapikan lagi ya, Bu Sri Winarni, supaya kelihatan lebih bagus. Perempuan itu biasanya kalau dalam menulis itu dia rapi-rapi, gitu kan, karakter perempuan gitu. Jadi makanya
Kalau laki-laki agak aneh ya. Nanti coba di ini. Ini saya kasih begitu karena ada perbedaan besaran huruf, hanya koreksi saya nanti bisa dilihat lagi ya. Itu selanjutnya. Nah ini lagi Smart ASN kan bervariasi penjelasan dari Smart ASN itu sendiri. Sementara saya pedomannya saya bukan pedoman sih. Saya membaca yang punya Setiawan. Beliau adalah Deputi ASN di Menpan, itu ada 8 indikator yang beliau. Makanya saya sebenarnya tidak menyalahkan. Ini hanya memberikan saran dan masukan. Memang mungkin penjelasan waktu pengampu dan ini terkaitan Smart ASN ini mungkin ya memberikan pemahaman yang berbeda terhadap Smart ASN itu. Tapi saya karena saya bahir berakhlak dan Smart ASN sumbernya dari Menpan, saya berdasarkan tulisan oleh Pak Setiawan yang kebetulan beliau Deputi Aparatur SDM ya. Nah, jadi itu sih nanti disesuaikan aja lah. Nanti kalau memang menurut saudara Ibu Sri begitu ya nggak apa-apa ya kan, hanya memahami sendiri saja masing-masing bagaimana ya. Nanti isu identifikasi isu saya kira sudah ini masalah. Nah ini saya tidak ini. Oh ini analis ini. Itu tabelnya juga. Nanti kalau tulisan tabel itu setahu saya secara statistika penulisan dia biasanya di atas penulisan tabel, bukan di bagian bawah ya. Itu aturan. Iya yang pernah saya baca ya. Saya kira itu Bu, nanti Facebooknya di gagasan rancangan ini saran saya kalau bisa yang ini ya, yang saya kasih ini. Nah, yang ini dia gabung aja ya, gabung sama ini dia, jadi ini kepalanya ini, jadi dia tidak terpisahkan antara kepala dan badan ya dengan ini yang ini biasanya yang ini nanti dia gabung di sini ya, rancangan 24 ya, jadi dia satu, tinggal diatur saja ya. Oke, saya kira selanjutnya kita ke itu. Saya kira tahapan kegiatan sudah sesuai, terus tabel 7 juga begitu sama akuntabilitasnya. Cuman ini yang saya mau tanya ke Ibu Marni. Bu Marni, memang artinya ini hanya masukan saya. Biasanya kan kita mengerjakan satu kegiatan, tahapan kegiatan itu kan ada outputnya setiap kegiatan. Apakah output itu dilaksanakan satu saja, menghubungi, nah itu terus konsultasi, terus memaparkan rancangan, terus meminta saran. Nah ini sudah di sana menghubungi dan konsultasi. Di sini kan waktu kita konsultasi menghubungi kan sudah meminta masukan dan saran, konsultasi itu kan. Kenapa ditulis lagi meminta saran dan masukan? Nah itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, apakah memang output di tahapan kegiatan itu sudah nggak pakai output lagi, karena nanti output ini di tahapan kegiatan akan dijelaskan nanti di bab 3 nanti outputnya ada, terus ada visualisasi, ada dari tahapan kegiatan itu gitu ya. Nah, yang kedua tadi teman-teman saya lihat bagus, jadi setiap tahapan kegiatan dia masukkan nilai-nilai berakhlak itu ke tiap-tiap. Ini tidak ada berapa tahapan kegiatan, tapi dia jadikan satu sehingga tidak terlihat pemisahan yang menurut saya kurang bagus, ya, supaya kelihatan. Jadi setiap tahapan itu kan punya nilai, sehingga ini kita tidak tahu bagaimana kita mau melihat yang ini nilai di mana karena tidak disejajarkan. Jadi kita kurang ini ya. Terus ini melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat, terlaksananya kondisi yang baik. Tidak usah yang baik, maksudnya pasti terlaksananya koordinasi kan dengan teman sejawat. Yang namanya koordinasi pasti hasilnya di harapan kita baik. Nggak usah lagi dengan baik, pasti kita koordinasi, pasti harapan kita baik ya. Itu cuma bahasan itu nanti. Terus itu sama dengan yang lain, ini sama suatu tidak punya output dan digabung. Semua begitu. Nah tadi ada Ibu, siapa yang pertama, Ibu Nunung tadi, bagus. Nunung. Ibu Nunung itu termasuk bagus. Dia betul-betul kelihatan.
ini terus menyiapkan, ini kan menyiapkan bahan sosialisasi, membuat bahan sosialisasi, menyiapkan materi sosialisasi. Apa bedanya menyiapkan bahan sosialisasi, membuat bahan dengan menyiapkan materi? Sementara kan bahan itu kan materi juga. Nah, itu ya, nanti barangkali nanti di ini membuat format checklist monitoring. Sementara ini masih sosialisasi. Ya. Biasanya monitoring di awal dan sosialisasi di akhir. Ya. Terus ini lagi melakukan konsultasi dengan mentor. Di awal sudah ada konsultasi lagi. Harapan saya tidak usah setiap tahapan kegiatan ada konsultasi. Di awal kan kita sudah menjelaskan secara detail apa yang akan kita kerjakan, sehingga di sini hanya kegiatan intinya saja ya. Kita fokus kegiatan. Karena ini harapan besar, ini bagus loh ini. Bagaimana membuat ini poster KIP, KIE gitu. Nanti tentang MKJP itu barangkali nanti jangan disingkat-singkat ya, dijelas, diinspire, bisa ditulis saja nggak apa-apa ya. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu mengumpulkan push. Nah, itu kita nggak tahu apa itu push, gitu ya. Melakukan tanya jawab, ya kan? Dan saat sosialisasi itu melakukan sosialisasi, ya melakukan ini saya cuman ini. Apakah lagi diberikan kesempatan orang untuk berdiskusi, bertanya jawab? Saya kira nanti lihat, karena kalau saya lihat di saat sosial ada pretest, berarti kalau ada pretest di akhir itu evaluasi ada. Post-test. Nah, ini saya lihat ada membagikan bahan post-test. Ya. Post-test dan pre-test. Seharusnya pre-test itu di awal, sehingga kita bisa lihat hasil akhirnya itu. Ya. Jadi coba dilihat. Kalau pre-test itu di awal, post-testnya di akhir. Di akhir itu dievaluasi. Analisis protest. Nah, saya kira itu saran-saran saya, sehingga nanti bisa diperbaiki. Nanti coba lihat Ibu Nunung punya tadi bagus, bagaimana dia membuat skema rancangan dengan masukkan tahapan-tahapan nilai-nilai berakhlak itu, terus memasukkan di bab 7. Kaitannya dengan itu, Bu Nunung bisa digambarkan sama saya nilai akuntabilitas itu. Ini kan Ibu Nunung sudah tulis transparansi, bertanggung jawab, harmonis, membangun tim kerja yang kondusif. Itu bagaimana maksud? Bisa diberikan contoh yang lain selain apa yang sudah dibuat ini, ditulis, supaya lebih luas. Karena nilai-nilai berakhlak itu ada beberapa pangkalan-pangkalan video yang tergambar bagaimana mengaktualisasikan nanti nilai-nilai berakhlak itu, sehingga kita bisa tahu, oh begini, harmonis itu begini. Bisa nggak digambarkan sedikit aja? Baik Pak, untuk melakukan konsultasi dengan mentor dan coach, di sini kan nilai dasar ASN yang pertama akuntabel. Jadi di sini artinya itu transparansi atau bertanggung jawab. Jadi ketika kita akan melaksanakan kegiatan aktualisasi itu, kita transparansi ya, ini kayak kita memberikan gagasan-gagasan kita kepada mentor dan coach. Kita tidak maksudnya enaknya kayak sama mau buat kegiatan tiba-tiba langsung membuat kegiatan. Jadi kita konsultasi dulu, melakukan mentoring dulu seperti itu, minta izin seperti itu. Kemudian untuk yang harmonis, membangun lingkungan kerja kondusif. Ketika kita meminta izin, itu artinya ada kesepakatan antara berbagai belah pihak yang ada di instansi itu, tidak semena-mena kita melakukan apa-apa sendiri. Maksudnya seperti saya melakukan ini tidak perlu dukungan orang lain, saya bisa sendiri. Itu tidak seperti itu. Itu akan mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kemudian untuk loyal itu setia terhadap pimpinan institusi dan berkontribusi di tempat kerja. Jadi saya sebagai bidan itu berkontribusi terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, yakni membuat kegiatan, yakni sosialisasi tentang metode kontrasepsi tersebut. Oke, saya kira itu aja dulu. Nanti kan tadi sebenarnya saya ingin bahwa loyal itu tidak hanya melihat tulisan ini, tapi menggali hasanah lain tentang apa itu loyal, kan? Itu yang maksud saya tadi ya. Tapi apa-apa, dan nanti tinggal ini. Terus yang kedua saya mau bilang bahwa kalau berdasarkan nilai berakhlak itu, yang pertama itu bukan akuntabilitas, Bu Sri ya.
Yang pertama itu berorientasi pelayanan, ya, sesuai urutannya kan, berakhlak, terus berorientasi akuntabilitas, kompeten, ya itu urutan-urutannya ya. Sehingga bagusnya kalau membuat sub agenda 2 itu tentang nilai berakhlak itu bagus terstruktur gitu. Ya kan, supaya lebih orang mau baca, oh nilai-nilai berakhlak itu mulai dari mana? Ada satu. Makanya di susunan itu dibilang berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, ya kan. Ya, memang saya lihat teman-teman menerjemahkan dari nilai-nilai itu, ada yang memakai afirmasi, ada yang memakai kata kunci, ada juga yang memakai panduan perilaku. Jadi masing-masing mengambilnya dari 3 itu gitu. Afirmasi, kata kunci. Ada juga yang memakai kata kunci seperti akuntabilitas, integritas. Dia jelaskan integritas. Ada juga yang memakai seperti melakukan perbaikan, melaksanakan tugas dan jujur. Jadi memang saya lihat bervariasi begitu. Ada yang memakai afirmasi, ada yang memakai kata kunci, ada yang memakai panduan perilaku. Tinggal mereka mengkolaborasinya sendiri. Tapi yang paling penting berakhlak itu bagaimana? Kalau itu coba buka di YouTube itu nilai-nilai berakhlak itu bagaimana? Dan itu harus ditanamkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan. Itu banyak sekali. Contoh kecil saja, di saat kita bertemu dengan senior kita, guru kita yang lebih senior, bagaimana kita menyapa mereka. Itu nilai-nilai di dalam. Itu contoh-contoh. Kalau yang contoh-contoh video itu kan bagaimana kita bekerja saat siang kita matikan lampu. Itu banyak nilai-nilai. Bagaimana menolak akuntabilitas, menolak gratifikasi, korupsi dan sebagainya kan. Nah, itu ada video-video pendek. Dan itu bukan hanya di situ. Pengembangan lain dari menilai itu ada nanti bisa lebih di. Saya kira itu saran saya barangkali Bu Sri. Moga-moga diperbaiki nanti yang masih kurang, terus bisa dilaksanakan semua rancangan ini dengan baik, ya, karena ini harapan dari Pak Mentor tadi. Saya kira sukses buat Bu Umarni nanti, Bu Sri dilaksanakan dengan baik, harapan oleh Pak Mentor tadi bahwa ini menjadi pedoman. Dan tambah tadi dari Pak Coach bahwa nanti WA, masukkan di WA dari Pak Mentor ya. Dan selain video ada WA. Saya kira demikian. Makasih, sukses buat Ibu Sri. Makasih buat Pak De, Pak Coach, dan yang terhormat juga buat Pak Mentor. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji atas saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk mempertajam aktualisasi saudari Sri Winarni. Yang ucapan terima kasih juga kepada Pak Mentor, Pak Misbah, yang telah memberikan support baik di dalam presentasi rancangan maupun pelaksanaannya nanti. Untuk Ibu Sri, satu hal yang paling urgen ya, yang paling penting yang disampaikan Pak Irfan adalah bahwa berakhlak ini pertahapan ya. Ya, berakhlak kaitannya dengan tahapan kegiatan. Ya, nanti diperbaiki ya Bu ya. Nah, dengan banyak saran-saran yang lain, Bu Sri sudah catat tadi ya, soal literatur di Smart ASN, tujuan aktualisasi, kemudian outputnya itu kalau dia sama bisa, tapi kalau dia lain kegiatannya itu outputnya juga beda. Jadi sebaiknya juga pertahapan. Ya oke, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Makasih sekali lagi untuk Pak Mentor, Pak Penguji. Waktu saya kembali Pak ke Ibu Evaluator. Makasih Bu Mas Diani. Makasih Bu Evaluator juga. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih Ibu Winarni dan juga Pak Mentor ini sudah mau berbagi di sini. Selanjutnya rekodnya boleh di stop.